Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Previously kita udah update ke teman-teman ya seputar Arbitrum dan juga HBAR. Kemudian di previous video ya sebenarnya yang Arbitrum sama HBAR ini teman-teman lihat ya, saya langsung ke newest first nih ya. Saya kasih sama-sama terima kasih dulu ya teman-teman. So saya pengen lihat dulu di sini. Ini lucu banget guys. Oh, bahas terus ARB ya deh. Siapa yang sini setelah dari waduh. Okay, so the first comment daripada si Arbitrum and HBAR video itu datang dari Bro Irham ya. Dia request Celestia. Let's go bro, ya, let's go bro. Jadi kita bakal bahas Celestia dan di video ini kita bakal sematkan ya. Sematkan tuh artinya di attachment ya, di attach teman-teman dengan Manta update. So kita langsung masuk ke dalam Manta update. Ini update Manta saya lakukan pada saat itu live streaming. Sekitar beberapa hari lalu ya, saya lupa teman-teman tepatnya tanggal berapa. Dan sebelum itu juga harusnya Manta itu kita udah ada update ya ya pokoknya by update yang saya lakukan rata-rata ya ini pada tanggal 18 Februari ya. Selebihnya kita update itu by live streaming berapa hari yang lalu lah ya. Pasti kalian ingat yang ikut live streaming dan nonton sampai kelar gitu ya. Lalu Manta in the end dia rally cukup signifikan. Kita update kenapa Manta ya kita update, karena satu pertimbangan saya adalah ini menjelang Denkyun upgrade, jadi harusnya bisa mendapatkan opportunity lah untuk market seperti pokoknya mereka-mereka yang berada di jaringan Ethereum atau mensupport ekosistem Ethereum itu bisa dapat pump dan dapat money flow ya, cukup signifikan. Karena kalau kalian lihat hari ini koin-koin memesnya PP itu di dalam Ethereum, Shiba Inu ini di dalam Ethereum juga ya, Floki juga harusnya, Floki itu sama ya teman-teman ya, Floki token coin market cap ya. Saya takutnya salah lagi untuk make sure aja, tapi setahu saya sama di jaringan Ethereum. Ini meme coin di jaringan Ethereum ini menjadi salah satu pendukung untuk ekosistem Ethereum kaliannya ya, supaya jadi rame teman-teman. Nah sekarang kita lihat dulu nih progres daripada Manta seperti apa. Kalau Manta berdasarkan closing candle kemarin itu udah bagus. Kita lihat dia closing create higher high. Sekarang pun secara momentum masih demikian ya. Kita ngelihat ada tekanan jual tadi gara-gara Bitcoin begitu nyampe 70.000 ya, pas tuh habis itu ya kempes lagi. Tapi ini saya rasa memang permainan dari Wales juga, karena tampaknya memang harus melikuidasi dulu ya. Ini sell short harus dilikuidasi, tapi sebelum dia naik dia mau likuidasi yang di bawah dulu. Jadi ada orang yang terjebak ini di tengah-tengah, kalau kita bilang ya trap buyers atau sellers gitu kan. Yang early sellers kena duluan, yang early buyers kena duluan. Tapi setelah ini ada liquidity sweep di atas dan di bawah, saya pikir Bitcoin geraknya bakal lebih enteng ya. Tapi itu nanti kita jelasin di satu video khusus lah ngebahas tentang Bitcoin. Nah, yang saya lihat soal Manta, so far so good ya. Ekspektasi saya daily range-nya itu masih bisa sampai 3,857 dolar. Banyak yang bertanya, kayak Manta take profit-nya gimana dan lain-lain. Sebenarnya ini target optimis guys. Saya sih sebetulnya pegang Manta juga memang sampai ke next bull run ya. Cuman di futuresnya saya juga ada open posisi di Manta. Saya mau coba untuk manage minimal dia bisa sampai ke area 3,857 dolar. Nanti dapat profit dari sana, teman-teman alokasi beliin Manta lagi di spot gitu ya. Jadi after dia realize kita masukin lagi, beliin portofolio lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pegang spot di Manta, apalagi kalian yang lakukan akumulasi waktu harga masih belum breakout dari area konsolidasi nih yang kita review di dalam grup Telegram selama beberapa waktu atau hari terakhir ya. Saya coba untuk update dulu, saya klik dulu Manta. Enak ya kalau sekarang saya pencet Manta. Nah, ini dia ya. Terakhir waktu di live streaming ini ya kita update nih teman-teman sekalian. Pokoknya kalau saya sekarang lagi live, saya bikin postingannya ya, pokoknya saya cuma tulis aja gitu ya, Manta misalkan ya detail di live streaming gitu kan. Kalau misalkan ini berarti kita bahas di live streaming. Jadi teman-teman bisa lihat di tanggal kita live streaming 6 Maret. Gitu aja kan, gampang teman-teman ya. Dan saya sempat mention di sini possible scenario on Manta ya, jauh sebelum kita live streaming, karena saya berpikir ini harusnya ada peluang gitu. Kita ngelihat
Manta itu bagus gitu ya. Dia ketahan terus di area support resistance-nya di kisaran 0,71%. And then before dia pump, saya pikir ini sempat ada inverted head and shoulders, tapi kena bantai ya sama Bitcoin waktu dia drop di hari Minggu kalau nggak salah. Oh, bukan hari Minggu, sorry. Kita coba lihat secara detail ya teman-teman. Oh, ini di hari Rabu ya, waktu Bitcoin all time high, habis itu dia dikempesin tapi kemudian dia mantul balik naik ke atas. Dan setelah itu entry setup saya sendiri di Manta itu bergantung pada satu buah tools yang saya gunakan, namanya VWAP. Ya, kalau buat teman-teman yang mau nanya, kok gimana cara pakai VWAP, ketik aja Kevin Saili VWAP. Ya, oh sorry. Kalau di YouTube search-nya itu ya. Nanti kalau di kalau di saya konten saya search-nya begini gitu kan, how to use VWAP. Selesai teman-teman. Kalian bisa belajar cara penggunaan VWAP dan kalian lihat ini respect banget di atas VWAP. So, my entry setup itu berdasarkan VWAP ini. Jadi saya coba untuk manage posisinya dan saya lihat sekarang kalau per update hari ini ya itu ya teman-teman kan yang pasti pengen tahu ya. Satu, kalau daily intinya saya ngelihat kita fine ya, selama dia closing juga nggak dalam keadaan bearish atau dia memakan low point sebelumnya, sebenarnya Manta masih bisa naik terus gitu ya. Itu sih pandangan saya. Nah, kalau dari perspektif hourly-nya, ini saya hapus dulu, kita pakai chart yang kosong aja, saya clear dulu ya biar teman-teman enak nih lihatnya ya. Ini pertama dia sudah breakout dari trend line, kemudian seperti yang tadi kita marking time frame daily-nya ya, ini adalah area key support resistance kita, dimana di situ sebenarnya adalah area demand. Kalau kalian pakai Fibonacci retracement di kisaran range price itu juga merupakan 0,71% ya. Ekspektasi target adalah 0,27, 4,6 dan 5,7. Ini kita berbicara short term to mid term. Nah, tapi sebelum dia mencapai area itu, kalian juga harus notice kalau di atasnya itu kan masih ada SNR. Nanti begitu dia nyampe SNR ini seandainya kena reject, biasa lah itu ya teman-teman, ada orang yang pasti profit taking gitu kan. Mereka beli di bawah, akumulasi ya, profit takingnya di mana ya, target mereka di sini gitu. Nah, ntar selepas dari itu seumpama harga terjadi seperti ini ya, ini nggak masalah, ini tetap dia proses untuk cari yang namanya higher low ya, karena kalau kalian realize ya posisinya kan ini udah break nih previous high ya, ini udah bagus gitu, udah ada upaya bahkan untuk dia mempertahankan area itu. Ini kalau saya kotakin ya lebih kurangnya kayak gini, karena ini merupakan area ya, ini area box yang coba untuk dipertahankan oleh mereka sejauh ini ya, sampai dengan sekarang saya create video. Perkara nanti dia masih bisa turun atau gimana, selama dia bertahan di atas previous SNR-nya juga, which is previous SNR-nya kan di sini ya kan. Kalau dia bisa bertahan di atas sini, sebenarnya kita fine ya, masih bisa kita manage dan kita coba untuk maksimalkan. Mudah-mudahan sih Manta nggak ada masalah, apalagi sentimennya oke, dekat dengan Denkyun upgrade ya, kita coba untuk maksimalkan gitu. Lalu kemarin saya ada dapat reminder ya dari teman-teman yang kita waktu analisis Arbitrum ya. Tebiana sebenarnya Arbitrum saya ngelihat masih menarik sih secara price action, cuman diingatkan atau di remind katanya Arbitrum itu akan ada token unlock ya di kisaran tanggal 19 Maret ya. Dan setelah saya cek, I don't show this again ya. Setelah saya cek bener ya, totalnya ada 76% dari supply yang tersirkulasi. Jadi keluarnya ini gede banget ya. Totalnya ada 2,3 atau 2,4 miliar dolar ya, dalam bentuk tokennya itu ada sekitar 1,11 miliar Arbitrum. Ya, saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena pertimbangan saya adalah dekat Denkyun upgrade. Itu aja soal bet saya sebenarnya di Arbitrum. Cuman memang kalau misalkan seumpama ternyata pas menjelang hari itu kita ngelihat ternyata reaksinya malah cenderung negatif, ya nggak ada masalah. Yang penting teman-teman setting stop loss-nya juga proper, risk management-nya juga proper. Toh saya entry di sini aja cuma risking 1% ya daripada capital saya. Jadi saya juga nggak ada masalah kalau memang harganya ternyata harus mengalami koreksi ibaratnya gitu kan, pasca dia token unlock ya. Tapi selama strukturnya masih mendukung dan kita ngelihat masih ada setup bisa dimanfaatin ya, saya gas terus ya. Kalau saya sih pikirnya kita ngelihat dari struktur aja dan tren dulu ya. Nanti perkara habis itu dia turun ya, tetap kita balik lagi lihat ke struktur. Teman-teman jangan berasumsi terus kalian sell short berdasarkan pengetahuan
akan adanya token unlock itu saja. Menurut saya itu kurang proper untuk dilakukan karena jatuhnya kita betting ya, kayak nebak-nebak nih nanti hari H turun apa naik nih kan gitu ibaratnya ya. Nah sekarang dengan posisi Manta ya intinya saya ngelihatnya ini masih fine. Kita juga di sini hanya pergerakannya cenderung korektif saja ya, membentuk falling wedge juga. Ini kalau misalkan bisa breakout lagi bagus nih. Nanti jatuhnya kayak pergerakan apa teman-teman? Ini ya. Saya hari ini ada dua ya. Saya lihat yang bagus banget ya. Satu say di sini dia ongoing untuk sudah tadi turun ya, tapi dia ongoing balik lagi. Ya kita belum lihat sih close candle-nya gimana, tapi mudah-mudahan close candle-nya bagus. Dan ada satu lagi yang saya dapat idea ini dari member kita juga guys, yaitu File ya. File bagus banget. Kemarin dia naik, reclaim SNR, pullback, konsolidasi, break, and then retest, naik, wow, 3,5 R. Tapi sebelum tadi naik, hampir banget nih hit by the stop loss guys ya. Saya nggak ada manipulasi, nggak ada saya geser-geser sama sekali teman-teman per saya inform itu. Karena memang saya ngelihatnya itulah penempatan stop loss yang proper ya. Kalian lihat di sini 9,554 dan lowestnya itu tadi adalah 9,574, cuma beda 0,02 doang. Gokil banget. Habis itu balik lagi naik dan kena take profit ya. Nah ini kadang-kadang harus sabar memang ya. Kalau misalkan ternyata mantanya kita bakal dibawa konsolidasi dulu, bahkan nanti ada fake out dulu gitu kan. Ya ini harus sabar memang sih. Tapi itulah ya dinamika yang dibutuhkan untuk market mencari likuiditas. Kalau marketnya ya cuma naik doang tegak lurus sih itu flat gitu ya, dan kita tahu bahwa berarti bukan bigger players ini yang ngepam gitu kan, cuma market yang FOMO terus sampai akhirnya satu titik benar-benar kehabisan demand ya. Itu baru nanti kayak gitu namanya jatuhnya jadi Ponzi guys ya. Nah berikutnya Manta mudah-mudahan cukup jelas ya. Intinya kita ngelihat di sini ada falling wedge ya, setelah invalidasinya ya kalau dia bergerak di bawah $3, tapi sejauh ini saya lihat fine, mudah-mudahan nggak ada masalah dan kita bisa lihat dia rally lagi. Kemudian next update adalah Celestia. Ini request dari Bro Irham. Nah teman-teman sekalian, saya pernah melakukan analisis ya terhadap Celestia. Probably I don't know ya, apakah kayaknya udah deh teman-teman ya, sebentar ya. Oh iya, saya hampir lupa. Celestia itu adalah momen saya menggambarkan ke teman-teman ini ya, soal pancingan. Nah, ini kalau kalian saya keluarin gambar ini mungkin ikonik ya, kalian jadi inget gitu. Ini pancingan. Masih inget nggak teman-teman ya? Dimana di sini ada orang pakai topi. Let's say ini adalah teman-teman, kalian lagi duduk kan, lagi pegang pancingannya gitu kan. Terus kalian lagi mancing gitu. Nah, intinya apa? Kalau kalian notice, ini adalah rising wedge-nya ini ya, yang menjadi kendala. Memang sudah menjadi pertanda bahwa Celestia itu sudah ada pelemahan momentum. Tapi apakah artinya dia akan begini gitu kan? Ini kan yang selalu jadi bayangan orang-orang. Dia lihat nih rising wedge nih, breakdown harusnya jebol turun kan. Faktanya adalah belum tentu. Market bisa saja tetap meneruskan penguatannya. Namun, proses ini kan biasanya menghadirkan yang namanya liquidity, ya kan? The moment ini terjadi, mereka yang long di sini kena stop loss, kemudian begitu breakdown mereka jadi buru-buru pengen sell short. Itu wajar untuk dilakukan. Saya bilang dulu sama teman-teman, karena ada polanya, ada feelingnya juga ya buat para trader-trader yang masih bergantung pas sama feeling gitu kan, bukan trading system. Lalu kalau kalian lihat di atas, ini adalah high point yang sudah berhasil di break. Di sini juga sama, kita udah create high pointnya lagi. Nah, kenapa tadi saya gambarkan invalidation level tuh ada di sini guys? Karena memang ini adalah previous structure-nya dia. Ya, kalau kita lihat analisis simple structure aja, higher high, higher low, higher high, higher low, higher low, higher low lagi ya, higher high. Kemudian dia sekarang lagi main ya di dalam teritori ini. Jadi kita tetap anggap ini adalah satu swing dan ini masih menjadi bagian dari retracement atau koreksinya. Nah, nanti teman-teman sekalian pada prosesnya nih mungkin nggak akan gampang kita ngelihat dia langsung rebound karena udah terlalu overbought, udah terlalu kompleks ya kalau kita bilangnya. Untuk harga naik lagi itu bakal butuh duit lebih gede ya. Tapi kalau semuanya nge-buy ya nggak bisa juga kan whales untuk bantu ngepam gitu. Whales untuk mereka bisa beli, mereka juga butuh yang namanya liquidity ya kan dari market. Jadi di sini mungkin memang sengaja low-nya dimakan ya. Kita ngelihat low point ini tuh dimakan dulu ya supaya para retail itu keluar dulu ya dan mereka lebih fokus ke sell short-nya. Sementara dari sisi top-nya kalian bisa notice di sini terbentuklah sebuah trend line. Jadi kalau misalnya Celestia ya, ini kalau buat saya ya intinya adalah buyer still in control but sellers ya
juga still in control, terutama untuk trend line pada time frame kecil. Jadi kita lihat di sini ini adalah control line-nya sellers nih atau bear gitu kan. Sellers atau bearish atau bear selama dia mempertahankan trend line itu berarti mereka masih mencoba untuk menekan Celestia untuk turun lebih jauh gitu. Nah, untuk kita sendiri gimana? Kalau saya sih pribadi ya lebih prefer untuk follow the structure. Jadi kalau kita lihat time frame besar, daily-nya itu masih dalam keadaan bullish, ya kita coba untuk follow up gitu kan. Tapi kita cari kira-kira nih ya kesempatannya untuk kita buy-nya kapan gitu. Ini adalah demand, ini adalah bearish control line yang tadi kita gambarkan pada time frame daily-nya ya. Ini kalau kalian mau tuliskan ibaratnya trend line juga bisa gitu kan. Kalian tulis ini trend line gitu. Selama dia masih on trend line ya berarti sellers masih bisa membawa harga pada Celestia turun lebih rendah. Dan kalau di sini saya anggapnya adalah ini adalah the first time kita ngelihat dia valid mengalami pullback ya. Jadi jatuhnya ini adalah low, ini adalah high, harga turun, makan pullbacknya dan dia mulailah ya menciptakan tren yang kecenderungan bearish semenjak pullback itu dilakukan. Jadi Anda lihat di sini ini adalah low point yang sebelumnya di breakdown dan satu titik kita ngelihat nih harga mulai kepantul pas di area demand time frame daily ini. Makanya invalidation level kita ada di situ gitu ya. Dan kita lihat, nah sekarang teman-teman bisa menentukan dong. Kalian lihat, oke nih trend line-nya udah masih menjadi masih konsisten ya menjadi tahanan kita. Kemudian dia di sini sebelumnya sempat membentuk falling wedge, lalu dia break, retest ya dan lain-lain. Nah sekarang teman-teman, sebenarnya kalau menurut saya ini situasi yang sangat-sangat menarik ya untuk Celestia. Kalau dia bisa ibaratnya nih teman-teman, dia bisa breakout dari sini aja ya, dia bisa breakout dari sana. Ini selain dia breakout terhadap trend line, dia breakout juga terhadap resistance itu. Ya, jadi ini adalah paket komplit ya, saya bilangnya teman-teman. Kalau misalkan dia bisa breakout dari sana ya dan memflip istilahnya struktur di time frame kecilnya seperti ini persiapan untuk dia rally lagi gitu. Tapi kalau misalkan belum, hati-hati ya, tekanan jual masih bisa bikin Celestia turun atau koreksi lebih dalam. Intinya itu aja sih teman-teman sekalian dari apa yang saya bisa lihat pada Celestia saat ini ya. Jadi kalau buat saya kesimpulan, saya prefer cari setup buy. Tapi kapan ya? Momen yang saya tunggu-tunggu adalah breakout trend line dulu itu. Kalau misalkan belum breakout, berarti belum saatnya atau belum waktunya. Sesimpel, sesederhana itu. Ya, seandainya dia masih di bawah turun, nggak masalah. Saya nggak akan sell short dulu, teman-teman. Kecuali control line ini sudah berhasil di breakdown dan sudah terinvalidasi. Baru kita yakin bahwa sellers itu benar-benar men-take over dan berpotensi ngebawa Celestia ngeflip yang namanya dia punya market structure. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga cukup jelas dari informasi yang saya deliver di dalam video ini. Thank you banget buat teman-teman yang nontonnya sampai finish. Berarti kalian menyerap dengan baik ya semua informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di update berikutnya. Cheers, bye-bye guys.